Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Hari ini juga adalah hari Sabtu Imam, Sabtu pertama dalam setiap bulan. Itu dipersembahkan khusus untuk mendoakan para imam. Maka pertanyaan pertama, sudahkah kita mendoakan romo-romo kita atau pastor-pastor kita? Supaya apa? Supaya mereka sehat secara jasmani dan rohani, bisa menjadi gembala yang bijaksana, sehingga bisa memimpin umat dengan baik, menjadi pastor-pastor bonus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tuayan itu memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Ada satu pengalaman di Paroki Kuta selama kurang lebih 2-3 hari yang lalu. Selama ini kan kami selama sepekan kami ada rapat pleno di keuskupan. Dia katanya datang dari Jakarta. Dia berkorban dari Denpasar ke Kuta untuk misa harian. Lalu karena tidak ada misa harian dia komplain. Kenapa ini semua romonya jalan? Umat kan penting. Kalau satu romo jalan, satu harus jaga rumah. Lalu itu kosternya menjelaskan, Pak, ini rapat pleno, semua romo harus jalan. Bapak cari di gereja lain juga, gereja Katolik tidak ada, semua romonya pergi semua. Tidak bisa seperti itu. Di Jakarta itu satu romo jalan, satu romo tinggal. Lalu koster itu dengan sabar, ya Bapak kan itu kan di Jakarta, ini Bapak di Bali, beda uskup. Bapak Ibu saudara-saudara, artinya mungkin bahwa di satu sisi dia salah, terlalu memaksakan bahwa harus ikuti maunya dia. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa ternyata dia rindu juga untuk misa. Karena alasannya paling utama, saya sudah korbankan 100-an ribu sewa Grab untuk datang misa. Maka lihat dari sisi ini bahwa ada kerinduan untuk orang bisa datang misa. Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk bisa mengikuti misa tentu yang bisa mempersembahkan misa hanyalah seorang imam. Kemarin Bapak Uskup sempat ganggu kami bahwa ada pertanyaan para ibu, kenapa di keuskupan kita tidak ada prodiakon perempuan? Karena di keuskupan lain sudah ada prodiakon perempuan. Bapak Uskup menjawab bahwa ya sabar saja, mungkin suatu saat nanti akan ada prodiakon perempuan. Tapi bahwa tidak semua orang kan bisa menerima kan. Prodiakon laki-laki saja pun ada umat-umat tertentu tidak mau terima hosti dari prodiakon. Dia kalau dia tahu ada prodiakon di sini, dia akan geser cari suster kek, cari siapa kek. Dia tidak mau terima dari prodiakon. Karena menurut dia prodiakon sama dengan dia. Padahal prodiakon hanya membantu imam untuk membagikan sakramen. Dia tidak berkat sakramen. Tapi itulah kenyataan. Dan sampai hari ini memang para gembala itu sedikit. Karena tentu harus banyak mengikuti proses pelajaran pendidikan yang panjang. Maka mendoakan para romo adalah tugas mulia dari para umat. Karena dengan adanya para romo yang cukup, perayaan Ekaristi bisa dirayakan di banyak gereja dalam waktu yang bersamaan. Kalau di Kalimantan kemarin pemberi retret kami cerita, dia keluar seminggu, itu belum tentu dia bisa balik ke parokinya. Artinya misa hari Minggu bukan jatuh pada hari Minggu. Misa hari Minggu jatuh hari apa? Senin ke, Selasa ke. Jadi kapan romonya tiba di tempat itu, itulah misa hari Minggunya. Karena dia harus keliling. Ada banyak stasi yang jauh sekali. Nah, kita di sini bersyukur. Romonya sudah datang, tunggu umatnya 1 jam. Jadi bukan umatnya tunggu romonya yang tunggu umatnya. Tapi juga masih merasa bahwa pelayanan tidak maksimal.
Itu beda. Di Kalimantan sana itu Romo cerita, 1 minggu dia keluar dari parokinya, Senin misalnya dia jalan. Sampai hari Minggu belum tentu dia kembali ke paroki, pusat paroki. Belum sampai. Belum cukup waktunya. Maka misa hari Minggu menjadi misa hari Senin, hari Selasa, tapi tetap dirayakan misa hari Minggunya. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudahkah Anda mendoakan para pastormu? Ataukah kita hanya menuntut para pastor kita untuk melayani tanpa kita sendiri peduli, tanpa kita sendiri memberikan waktu kita untuk mendoakan mereka supaya sehat secara jasmani dan rohani, supaya mereka bijak menjadi gembala-gembala umat yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.